Sebagai kelanjutan dari penelusuran arsip sejarah DPRD Kota Malang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Malang kembali melaksanakan fokus group discussion untuk melengkapi data dan fakta sejarah yang diperlukan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas lipat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di tempat yang berbahagia ini, di Hotel Pelangi. Di ruangannya kita di belakang karena yang di depan tadi di plastik. Katanya teman-teman yang bagian baca-baca buku di belakang ada tenang. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kegiatan FGD ini sudah berjalan. Jadi ini merupakan lanjutan dari FGD yang beberapa waktu yang lalu kami lakukan. Jadi yang pertama itu dilakukan sendiri oleh masyarakat, kemudian yang kedua baru kami lakukan di hotel yang sama, di Hotel Pelangi, kemudian sekarang yang hari ini yang kedua, dan nanti yang terakhir rencananya di gedung DPRD, Bu. Oke, nanti di gedung DPRD itu yang terakhir. Jadi maksud kami ini adalah sebagaimana Perda kami, Perda nomor 1 tahun 2022, Perda tentang penyelenggaraan kearsipan. Di sana kan ada bagian dari kegiatan kami sebagai lembaga kearsipan daerah. Kalau di pusat lembaga kearsipan Republik Indonesia, tapi kalau di daerah kami di Kota Malang, jadi diskusi perpustakaan umum dan arsip daerah itu sebagai lembaga kearsipan daerah. Sebagai lembaga kearsipan daerah, salah satu tugas kami adalah untuk penelusuran arsip sejarah. Nah, arsip sejarah ini bisa dari masyarakat atau sejarah misalnya lahirnya Kota Malang atau sejarah tentang institusi atau perangkat-perangkat daerah yang sekarang ada di Kota Malang. Nah, saat ini yang kita bahas untuk FGD kali ini dan kemarin kita laksanakan itu terkait dengan penelusuran arsip sejarah parlemen kita atau DPRD yang saat ini ada. Hal ini belakang dari itu adalah oleh masyarakat, kemudian tentunya dari parlemen itu kan tidak bisa langsung kita terima begitu saja untuk hasilnya atau bukti-bukti secara tersebut. Nah, perlunya FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan atau informasi yang lain. Misalnya kalau tadi temuan dari masyarakat tadi itu misalnya hari lahirnya Dewan itu tahun saat ini lagi ya bisa kan nantinya ternyata lahirnya bukan tahun nanti bisa disampaikan. Tentunya data-data ini nanti akan kita rangkum dan nanti akan kita konsultasikan juga dengan yang mengaku di Dinas Pertanian Provinsi di provinsi. Nanti kita konsultasikan lagi apakah kalau sudah selesai FGD di Dewan nanti yang terakhir FGD itu kita akan secara DPR itu yang benar-benar seperti ini. Nah, kalau seperti sekarang Kota Malang kita peringati tanggal 1 April karena dengan bukti otentik ini. Nah, nanti DPRD akan melakukan nih itu nanti perpustakaan dan arsip provinsi. Begitu ya Pak Wahyu, ya kemarin disampaikan juga yang narasumber yang lalu di FGD yang sama di tempat yang sama itu dari provinsi seperti itu Bu. Jadi nanti kita padukan dengan apa yang sudah diperoleh di masyarakat, nanti kita padukan apa memang benar untuk hari lahir DPRD itu tanggal sekian, nanti akan ketemunya nanti setelah terakhir dari FGD ini. Mungkin itulah yang melatar belakangi, jadi nanti saya mohon dari peserta yang hadir
dan juga nanti dipadukan dengan dari ibu-ibu narasumber yang akan menyampaikan, kita diskusikan pada hari ini supaya kami dapat memperoleh masukan-masukan lagi yang lebih menguatkan terkait dengan sejarah parlemen kita atau sejarah lahirnya DPRD Kota Malang. Itu yang saya maksudkan dari kegiatan kami untuk saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan FGD penelusuran arsip sejarah historiografi Parlemen Kota Malang pada hari ini, Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023, saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Mohon maaf tapi sempat kelupaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan hidayah Allah, kita diberi kesempatan untuk bertemu dan berbagi ilmu dalam rangka kecintaan kita untuk Kota Malang, khususnya DPRD, dan di bawah naungan perpustakaan, gawainya perpustakaan. Kemudian pagi hari ini saya tersanjung dan sangat agak sedikit grogi karena dia misi kandinya DPR Komisi B. Beliau ini aktivis yang cukup malang melintang. Pada pagi hari ini kita sharing spesial untuk Ibu Amitia dan Ibu Maria berkaitan dengan penelusuran sejarah DPRD Kota Malang. Secara pribadi saya bangga satu-satunya DPRD yang mau, yang berkenan untuk ingin tahu tentang hari lahir. Ini menurut saya tanya ke teman-teman dewan di kota kabupaten, ya, tak tahu. Tahunya dia sama dengan pemdanya. Ini saya bangga sebagai warga Kota Malang. Baik, tidak menunggu lama-lama, Ibu Amitia, ini SD tahun 96 luar biasa sampai saat ini masih menempuh pendidikan di Brawijaya. Kemudian staf ahli 10 tahun di DPR. Tahun 2023 ini Kota Malang juga berusung Bapak Ali Sastrowijoyo, kalau tidak salah sebentar. Ali Sastro Amijoyo, salah satu pahlawan kita untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Kota Malang. Kemarin kita kawal bersama-sama melalui Dinas Sosial untuk kemudian bisa dikukuhkan secara nasional. Bayangkan, ini kan merupakan satu fenomena sejarah yang sangat menarik gitu ya, bahwa Bapak Ali Sastro Amijoyo ini tokoh KTT ASEAN kalau tidak salah beliau ini, sehingga bisa ditarik menjadi salah satu pahlawan yang berasal dari Kota Malang. Nah, saya berharap dengan adanya diskusi ini, FGD ini juga nantinya bisa kemudian ternyata memantik pintu-pintu sejarah lainnya untuk Kota Malang, seperti itu. Sebetulnya di Kota Malang ini kita sudah punya sebetulnya kami tunggu gitu ya, sehingga pelaksanaan secara teknis itu kemudian menjadi jelas. Di dalam perda ini itu sudah disampaikan bahwa tujuan penting seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, diharapkan hanya diampu oleh satu daerah yang ada di Kota Malang. Bahkan apabila memang memungkinkan
Malang, sehingga kemudian lengkap tentang zaman dulu yang di data tersebut seperti itu. Kemudian sebetulnya pengelolaan arsip ini tujuannya juga sangat jelas dalam rangka melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Kenapa begitu? Dari arsip-arsip yang sudah kita kumpulkan, tentu saja di situ tidak hanya arsip-arsip mungkin tentang kebijakan, tentang hal-hal yang secara politis penting untuk masyarakat, itu yang kemudian bisa kita ambil sebagai milestone untuk kepentingan masyarakat. Apa yang masih perlu kita perjuangkan, apa yang masih perlu kita evaluasi dari itu. Kemudian menjamin keselamatan dan keamanan arsip itu sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa begitu? Karena memang apabila kita kemudian dalam pengelolaan arsip ini termanage dengan baik, apa yang kita butuhkan sebagai data pendukung atau arsip pendukung itu sebetulnya akan menjadi mudah untuk kita korek kembali. Sehingga banyak sekali hal-hal yang mungkin di belakang sudah terlupakan dan kita perlukan untuk menjadi informasi pendukung, seperti contohnya tadi dengan kita kemudian merekomendasikan Bapak Ali Sastroamijoyo dari Kota Malang sebagai pahlawan, gitu ya, itu tidak akan mungkin berhasil tanpa kelengkapan arsip yang dimiliki oleh contoh misalnya keluarganya, kemudian jejak langkah di pemerintah Kota Malang, seperti apa kesinambungannya atau irisannya dengan Kota Malang, apakah banyak atau tidak? Karena kemarin contohnya dengan beliau kemudian diberikan gelar pahlawan dari Kota Malang, itu ada beberapa kota yang diminta untuk merekomendasikan, tetapi mereka tidak mau. Karena apa? Secara kearsipan dan secara irisannya tidak ada hubungannya dengan kota-kota tersebut. Contoh Surabaya, tidak ada. Kemudian Kabupaten Malang, waktu itu sempat diminta untuk merekomendasikan gelar tersebut dari Kota Malang, tidak ada juga. Yang oleh Rektor Kota Malang yang menjelaskan tentang magnetisme dan lain sebagainya, kemudian akhirnya provinsi, pemerintah provinsi, kemudian sampai setelah video diberikan gelar pahlawan dan itu direkomendasi oleh Kota Malang. Nah ini kan yang dibutuhkan adalah hal-hal yang berkaitan tentang arsip yang lengkap, pendukungnya sebagai data pendukung. Nah apabila kita tidak kemudian melakukan pengelolaan yang baik di dalam arsip ini, kita tidak akan kemudian bisa melakukan hal-hal penting seperti salah satu contohnya yang saya sampaikan baru saja. Dewan. Ya, jadi begini Mas, FGD itu kan rangkaian kegiatan, jadi tidak sepotong-sepotong, jadi ini berkaitan terus sampai FGD terakhir. Yang jelas kami ini akan di terakhirnya kami itu ingin memperoleh histori atau sejarah tentang parlemen kita, DPRD kita itu istilahnya itu lahir tahun berapa, misalnya seperti itu, tanggal tahun berapa kalau memang betul ada, dengan bukti-bukti autentik yang kuat. Jadi saat ini kan memang belum ada seperti di Kota Malang ulang tahun tanggal 1 April. Kalau ulang tahun DPRD kan belum pernah dengar ya, belum pernah dilaksanakan. Lah nanti itu maksudnya dengan setelah adanya, ini salah satu setelah adanya FGD ini berlangsung selesai, kita punya tanggal lahir DPRD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya bukan hanya tanggal lahir saja yang nantinya kita peroleh, tapi tentunya sejarah-sejarah apa yang telah dilalui oleh parlemen kita. Jadi mulai dia lahir sampai dengan saat ini. Ya tentunya mudah-mudahan tidak hanya sejarah yang pernah menoreng Kota Malang yang tahun berapa itu yang 2018. Sampai sekian. Nah, sekian masuk. Nah, itu mudah-mudahan ada hal-hal positif yang tentunya nanti bisa mengangkat parlemen kita. Seperti misalnya tadi disampaikan oleh
narasumber kita yang hari ini, Bu Mia, kalau dilihat dari DPRD yang lain yang sama-sama Malang Raya ya, kita tidak melihat DPRD yang di luar Malang Raya, itu di Kabupaten Malang dan Kota Batu itu ya biasa-biasa, sepi-sepi. Tapi kenapa kok setiap ada demo itu kok yang Kanjuruhan yang kejadiannya di Kabupaten Malang? Kenapa sih demonya kok di Kota Malang? Di Kabupaten Malang ya ayem-ayem aja. DPRD-nya itu kantornya ya ayem, tidak ada yang ke sana misalnya seperti itu. Kenapa kok seperti itulah? Nanti kan perlu juga dibahas. Nantinya, oh ternyata parlemen kita atau DPRD Kota Malang itu punya keistimewaan apa? Nanti bisa dituangkan dalam suatu hasil penelusuran sejarah. Kita kan ada dinas kearsipan yang di provinsi juga. Nah, tentunya nanti kita akan konsultasi istilahnya atau koordinasi dengan di sana seperti apa supaya kita tidak salah dengan adanya kita tentunya dasar kita adalah Perda nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kearsipan karena ini merupakan bagian dari penelusuran arsip sejarah ya. Jadi istilahnya kan seperti itu. Jadi nanti begitu kita tentukan sudah tidak ada orang yang protes lagi. Ya, makanya kenapa kok dilakukan FGD sampai 4 kali, nanti terakhir kan di DPRD, nanti yang terakhir nanti di gedung DPRD yang nanti FGD sekali lagi itu terakhir. Nanti setelah itu kita komunikasikan juga dengan provinsi tentunya yang kemarin juga jadi narasumber ya provinsi, nanti kita padukan dengan bukti-bukti otentik yang sudah ada di sana yang sebelumnya sudah ada seperti itu. Setelah itu nanti Bu, setelah itu nanti yang istilahnya yang gedok lah istilahnya itu bahwa tanggal lahirnya tuh sudah tanggal sekian gitu, itu siapa Bu? Ya nanti kita bahas di FGD terakhir itu nanti seperti apa, kan tidak ada perlu pengesahan dan lain sebagainya, kita sampaikan bahwa hasilnya seperti ini di terakhir dan kita sampaikan juga tadi ke provinsi nanti hasilnya seperti apa, ya sudah kita tetapkan. Tentunya nanti yang menetapkan ya antara, karena pemerintahan itu eksekutif sama legislatif ya monggo nanti dibicara. Istilah partner tadi itu dirubah karena antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif adalah mempunyai fungsi yang kuat. Ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi ketika saya mengisi FGD ini, saya sangat apresiasi gitu ya, karena dengan begitu artinya masyarakat itu kemudian melihat perspektif pemerintahan daerah dari sisi legislatif gitu ya, seperti apa, kemudian milestone-nya itu bagaimana, kemudian berefek seperti apa di dalam masyarakat berkaitan dengan kebijakan politik yang menjadi kebijakan anggaran, kemudian seperti apa kiprahnya dan perjalanannya. Jadi itu yang mungkin saya berharap dari manuskrip ini bisa muncul dan kemudian ada barangkali peristiwa-peristiwa yang lalu barangkali menjadi titik balik kah gitu, perubahan pergeseran itu kita bisa lihat gitu ya. Artinya jadi ya itu tadi kita mempelajari sejarah supaya nanti ke depannya kita bisa menjadi lembaga yang lebih baik berkaca dari semua yang sudah tertulis di dalam manuskrip itu. Kalau dilihat tadi Mbak, mungkin perlu di-remind lagi seberapa banyak sih Mbak kearsipan yang dimiliki DPRD yang original dimiliki yang ada? Jujur sebetulnya tidak banyak ya, artinya itu masih scattered, tidak terkumpul dengan baik karena tidak termanage dengan baik, jadi masih berceceran saya boleh bilang. Jadi dari cerita yang disampaikan bahwa memang sulit sekali mungkin untuk mendapatkan bukti kesejarahannya itu. Artinya kan sebetulnya tidak menjadi perhatian gitu, karena dianggap ya sudah aja banyak sekali hubungannya dengan masyarakat sehingga mungkin tidak pada lembaganya tetapi lebih ke masyarakatnya. Nah itu mungkin yang perlu kita perbaiki ke depannya. Apakah memang nanti karena ini amanat dari pusat bahwa arsip itu memang harus kita seriusi gitu ya, untuk menjadi bagian dari kinerja kita juga sebagai parlemen salah satunya atau dewan perwakilan rakyat itu. Karena bagaimanapun tadi saya sampaikan juga transparansi, kemudian bagaimana kinerja dan lain sebagainya akan terlihat semua dari situ. Ini berarti kegiatan ini cukup penting Mbak ya untuk bagi dewan untuk mengumpulkan puing-puing secara. Iya betul. Menurut saya ini sangat penting gitu. Bisa kita lihat juga akhirnya patronnya DPRD Kota Malang tuh sebetulnya dari awal seperti apa sih gitu ya. Apakah sudah terlihat gitu ya karakternya gitu berdasarkan sosial budaya yang kemudian membentuk, kemudian secara bahasa sosiologinya begitu karakter itu para pelaku-pelaku di DPRD Kota Malang ini menjadi seperti apa, jadi latar seperti apa. Nah mungkin dilihat dari
Ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi ketika saya mengisi FGD ini, saya sangat apresiasi gitu ya, karena dengan begitu artinya masyarakat itu kemudian melihat perspektif pemerintahan daerah dari sisi legislatif gitu ya, seperti apa, kemudian milestone-nya itu bagaimana, kemudian berefek seperti apa di dalam masyarakat berkaitan dengan kebijakan politik yang menjadi kebijakan anggaran, kemudian seperti apa kiprahnya dan perjalanannya. Jadi itu yang mungkin saya berharap dari manuskrip ini bisa muncul dan kemudian ada apa namanya, barangkali peristiwa-peristiwa yang lalu barangkali menjadi titik balik kah gitu, perubahan pergeseran itu kita bisa lihat gitu ya. Artinya jadi ya itu tadi, kita mempelajari sejarah supaya nanti ke depannya kita bisa menjadi lembaga yang lebih baik berkaca dari semua yang sudah tertulis di dalam manuskrip itu. Kalau dilihat tadi Mbak, mungkin perlu di-remind lagi, seberapa banyak sih Mbak kearsipan yang dimiliki DPRD, yang original dimiliki, yang ada? Jujur sebetulnya tidak banyak ya, artinya itu masih scattered, tidak terkumpul dengan baik karena tidak termanage dengan baik, jadi masih berceceran saya boleh bilang. Jadi dari cerita yang disampaikan bahwa memang sulit sekali mungkin untuk mendapatkan apa namanya, bukti kesejarahannya itu. Artinya kan sebetulnya tidak menjadi perhatian gitu, karena dianggap ya sudah aja banyak sekali hubungannya dengan masyarakat sehingga mungkin tidak pada lembaganya tetapi lebih ke masyarakatnya. Nah itu mungkin yang perlu kita perbaiki ke depannya. Apakah memang nanti karena ini amanat dari pusat bahwa arsip itu memang harus kita seriusi gitu ya, untuk menjadi bagian dari kinerja kita juga sebagai parlemen salah satunya, atau dewan tadi, Dewan Perwakilan Rakyat itu. Karena bagaimanapun tadi saya sampaikan juga transparansi, kemudian bagaimana kinerja dan lain sebagainya akan terlihat semua dari situ. Ini berarti kegiatan ini cukup penting Mbak ya, untuk bagi Dewan untuk mengumpulkan puing-puing Iya secara... betul. Menurut saya ini sangat penting gitu. Bisa kita lihat juga akhirnya patronnya DPRD Kota Malang tuh sebetulnya dari awal seperti apa sih gitu ya. Apakah sudah terlihat gitu ya karakternya gitu, berdasarkan apa namanya, sosial budaya yang kemudian membentuk, kemudian secara apa namanya, bahasa sosiologinya begitu karakter itu kemudian para pelaku-pelaku di DPRD Kota Malang ini menjadi seperti apa, jadi latar seperti apa. Nah mungkin dilihat dari ada dinamika yang mengikuti antara perpindahan Karisidenan Pasuruan ke wilayah Karisidenan Malang. Atau Malang dijadikan ibu kota dan menjadi Karisidenan baru. Itu mungkin ada juga dinamika yang berpengaruh pada pembentukan Mentirak di sini. Dengan pengalaman saya sebagai pendamping pengusaha perempuan Mercy Corp Indonesia, Ketua Sanggar Pari. Yang dibahas kali ini tentang parlemen di tahun 1914 sampai 2023. Nah, untuk pesertanya sendiri ini apakah masih sama dengan yang kemarin-kemarin atau berbeda, atau ada temuan-temuan baru? Kebanyakan berbeda. Kebetulan saya mengundang yang FGD 1, yang kedua mereka belum datang. Kemudian yang kedua itu juga beda lagi. Nah, datang di yang ketiga ini. Ada temuan menarik nggak Bu terkait dengan FGD hari ini Bu? Ya, sebetulnya sudah ada sih dari yang saya kumpulkan. Cuman saya masih berharap itu masih ada arsip-arsip, dokumentasi atau yang lain yang tentunya masih tercecer pada masyarakat, karena sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam lembaga-lembaga pemerintahan itu sebetulnya arsip, dokumentasi itu kami tidak menemukan. Malah pada kolektor, pada perorangan, pelaku sejarah, ahli waris. Nah itu saya mendapatkan banyak vandal, jas, kartu sebagai anggota legislatif, kemudian cerita-cerita, dan tentunya di FGD yang keempat saya akan menghadirkan seorang profesor yang dulu juga pelaku sejarah pada zamannya Bapak Paiman. Sekarang masih sugeng dan beliau masih juga aktif sebagai dosen. Bu, progres dari penelusuran sejarah parlemen DPRD Kota Malang ini sampai ke FGD ketiga ini gimana Bu? Saya merasa sudah cukup, sekitar 75% kita sudah sampaikan bahwa tujuan awal adalah tentang penelusuran sejarah dari 1914 sampai
2023 yang awalnya oleh Pak Ari Sabto, kemudian saya di bab berikutnya sampai pada sebetulnya itu adalah bab akhir. Nah, tinggal kita menentukan di mana titik ulang tahun DPRD Kota Malang. Gitu. Jadi yang disampaikan oleh beberapa penanya pada saat Bu Amitia maupun saya itu sebetulnya sudah terangkum di sana. Hanya yang saya sampaikan tadi, apabila ada seperti Pak Bison tadi, oh ini ada tentang Arema di peta, oh ya ini tentang peta tahun berapa. Nah itu kalau memang dimasukkan kepada kami, maka tim penyusun ini akan mencantumkan sejarah-sejarah yang kita temukan dalam masyarakat, dan tentunya nama mereka juga akan kami masukkan dalam ucapan terima kasih kami sebagai tim penyusun juga yang menyumbangkan arsip juga tulisan mereka ke dalam buku sejarah DPRD. Seperti yang tadi disampaikan, legalitasnya apa sebetulnya saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya ini adalah tugas yang diberikan oleh DPRD Kota Malang kepada saya di tahun 2022 sesuai dengan tujuannya. Dan nantinya buku ini juga akan kami serahkan kepada DPRD Kota Malang karena di sana sudah jelas bahwa itu adalah arsip milik negara, bukan milik perorangan. Jadi kalau tadi disampaikan perorangan, tidaklah, karena surat tugasnya juga dari DPRD. Kemudian nanti di akhir sebuah buku itu hanya logo DPRD Kota Malang yang diterahkan, bukan perorangan.